Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, besok dan hari Minggu Bapak Ibu ada yang sudah melakukan UPPPG. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan pendalaman materi PCK UPPPG yang sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Dan materi ini bisa untuk semua bidang studi. Mari kita dalami materinya Bapak Ibu untuk bekal Bapak Ibu dalam mengerjakan soal-soal PCK besok hari Sabtu dan juga Bapak Ibu yang dapat jadwalnya hari Minggu. Semoga Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini diberikan kelulusan dan juga Bapak Ibu diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soalnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia kepada channel ini. Di sini Bapak Ibu untuk materi yang ada pada kisi-kisinya itu nanti Bapak Ibu ada soal tentang indikator. Nah, indikator itu apa? Mungkin Bapak Ibu perlu mengingat kembali bahwa indikator itu merupakan penanda dari pencapaian kompetensi yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan dari indikator ini Bapak Ibu ada kriteria ya. Merumuskan indikatornya apa aja Bapak Ibu? Yang pertama yaitu indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. Kemudian yang kedua, perilaku yang diukur itu berorientasi pada hasil belajar. Pada hasil belajar Bapak Ibu, bukan pada proses belajar. Kemudian yang ketiga, setiap satu indikator hanya mengandung satu perilaku. Dan yang keempat, itu adalah perilaku dalam indikator harus signifikan dengan kompetensi utama. Jadi ini harus signifikan dan kompetensi utama. Ini indikator. Kemudian dalam taksonomi Bloom Bapak Ibu. Untuk taksonomi Bloom ini ada ranah pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu sudah ketahui ada ranah pengetahuan yang mungkin Bapak Ibu masih ingat, ada mengingat, ada memahami, ada menerapkan, ada menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Mengingat itu apa? Mengingat yakni mengingat kembali suatu fakta atau gagasan. Kalau memahami itu berarti mampu menerjemahkan suatu konsep, kaidah, atau prinsip. Menerapkan berarti mampu memecahkan suatu masalah menggunakan metode konsep atau prosedur. Kemudian kalau menganalisis berarti dapat mengenali, menguraikan, serta mengkritisi suatu struktur bagian atau hubungan. Mengevaluasi berarti mampu menilai hasil karya, mutu suatu tulisan berdasarkan norma internal. Dan kalau mengkreasi berarti dapat menghasilkan karangan, kemudian teori, klasifikasi, proposal, tulisan ilmiah, karya. Kalau indikator ranah sikap, taksonomi Bloom Bapak Ibu juga bisa dipahami dan dipelajari. Ada menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan sampai menghayati. Dan pada indikator ranah keterampilan juga ada Bapak Ibu bisa dipahami itu menirukan, memanipulasi, kemudian ada pengalimahan dan juga artikulasi. Ini Bapak Ibu perlu pelajari untuk taksonomi Bloom-nya. Pada kisi-kisi juga ada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu perlu pelajari bahwa penulisan tujuan pembelajaran itu sebaiknya memuat dua komponen utama. Apa saja? Yaitu kompetensi dan lingkup materi. Contohnya adalah dari capaian pembelajaran. Contohnya bagaimana? Menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya atau akhlak kepada alam. Dalam capaian pembelajaran ini Bapak Ibu ada kompetensi. Apa itu kompetensi yang ada? Yaitu kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi, yaitu menganalisis ya. Kemudian menarik kesimpulan. Di sini ada kata kerja menunjukkan keterampilan atau aksi. Ada juga konten atau materi yang dipelajari. Apa materi yang dipelajari? Yaitu hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam atau akhlak kepada alam. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu harus dipahami ada dua komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Itu harus ada pada tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Oke. Dan dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu diusahakan harus memuat 4 hal.
Jadi 4 hal ini biasa kita kenal dengan singkatan ABCD. A itu audience, B behavior, C condition, D degree. A ini yaitu siswa atau peserta didik. B-nya itu kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. C-nya adalah condition, yaitu aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran. D-nya degree, yaitu tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Contohnya di sini. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat zat cair melalui percobaan dengan benar. Ada audiens. Audiensnya siapa? Siswa. Dapat menyebutkan sifat-sifat. Menyebutkan. Berarti ini maksudnya dalam kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Ada behavior. Kemudian ada condition. Aktivitas yang akan dilakukan. Ya, aktivitasnya yaitu menyebutkan sifat-sifat zat cair melalui percobaan. Kemudian degree-nya di sini tingkatan atau perilaku yang diharapkan, berarti dengan benar, ya, dapat menyebutkan dengan benar. Jadi ada audiens siswa, ada kemampuan yang akan dicapai saat mengikuti, yaitu menyebutkan sifat-sifat zat cair, ada kondisinya, yaitu aktivitas yang akan dilakukan, yaitu menyebutkan sifat-sifat zat cair melalui percobaan, berarti kondisi yang dilakukan melalui percobaan ini. Kemudian degree-nya atau tingkat perilaku yang diharapkan, berarti dapat menyebutkannya dengan benar. Ada ABCD di dalamnya. Sekarang kita masuk ke pendekatan. Pendekatan itu merupakan sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dan di sini terdapat berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran. Jadi ada student center, ada teacher center, ada individual, kelompok, ada variasi individu dan kelompok, edukatif, pengalaman, emosional, rasional, fungsional, keagamaan, kebermaknaan. Bisa disesuaikan dengan soalnya. Jadi pendekatan apa yang cocok digunakan pada studi kasus atau kondisi tersebut. Materi berikutnya ada strategi yang ada pada kisi-kisi, yaitu ada strategi juga Bapak Ibu. Strategi merujuk pada sebuah perencanaan untuk capai tujuan. Di sini ada beberapa strategi pembelajaran. Ada inquiry learning. Apa itu inquiry learning? Yaitu merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada expository learning atau direct instruction, yaitu merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Ada group learning, merupakan pembelajaran yang berbentuk kelompok, diskusi, kerja kelompok. Ada individual learning, merupakan belajar mandiri sesuai dengan karakteristik inquiry, menekankan pada proses mencari atau penelitiannya. Sedangkan discovery menekankan pada penemuan. Jadi perbedaannya ini ya Bapak Ibu. Ini adalah namanya strategi. Nah, semoga Bapak Ibu bisa memahami perbedaan dari strategi, metode, dan yang lainnya. Kemudian ada metode. Metode itu merupakan cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Cara yang dapat digunakan. Ada beberapa metode pembelajaran. Ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan yang lainnya. Ini maksudnya adalah metode. Kemudian ada model. Model itu merupakan sintak pembelajaran yang meliputi ada pendekatan, ada strategi, dan juga ada metode. Di dalam model pembelajaran itu sudah terdapat sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Yang di dalamnya juga terdapat pendekatan, strategi, dan metode yang digunakan. Terdapat berbagai macam model pembelajaran, ada seperti model pembelajaran kooperatif, model blended learning, model performance learning, dan lain-lain. Ini adalah model. Dan di kisi-kisi juga ada pembahasan tentang asesmen sumatif. Jadi penilaian atas sumatif itu pada jenjang pendidikan dasar dan sampai menengah itu bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari suatu pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian sumatif, ini ada asesmen formatif. Kalau asesmen formatif itu bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Dan melalui asesmen ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, serta untuk mendapatkan informasi perkembangan murid. Informasi tersebut kemudian dijadikan umpan balik baik bagi
murid maupun guru. Ini materi-materi tentang PCK yang ada pada kisi-kisi dan mungkin Bapak Ibu bisa pelajari, bisa dalami dengan memasukkan pada soal-soal sehingga Bapak Ibu besok diberikan kelancaran, hari Minggu juga diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal-soal UP. Semangat Bapak Ibu, terima kasih sudah setia kepada channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.